Drama internal Rockstar masih terus berlanjut dan sepertinya sekarang sedang masuk ke dalam babak baru. Cepat atau lambat nanti akan terjadi perang dingin antara Rockstar dan mantan karyawan Rockstar, dan gak nanggung-nanggung, para mantan karyawannya ini sangat berambisi untuk membuat game yang bisa menyaingi GTA 6 di masa depan. Untuk memulai bahasan tentang babak baru dari drama ini, mari kita lihat bagian kredit dari game GTA 5. Nama yang berada paling atas di daftar kredit ini adalah Leslie Benzies, dan orang yang namanya terpampang di urutan paling atas dari bagian kredit suatu video game itu pasti memberikan peran yang paling besar atas terciptanya game tersebut. Dan memang nggak bisa dipungkiri bahwa Leslie Benzies memang orang yang paling berperan besar atas terciptanya GTA 5. Tapi sayangnya setelah kesuksesan game ini, Leslie Benzies diperlakukan seperti sampah oleh Rockstar dan akhirnya memutuskan untuk pergi dari perusahaan ini pada tahun 2016. Buat kalian yang masih baru ngikutin drama ini, saya sangat menyarankan untuk nonton video saya sebelumnya yang membahas tentang polemik internal Rockstar, karena di situ saya sudah memberikan penjelasan yang cukup detail supaya kalian juga tahu apa yang sebenarnya terjadi terhadap perusahaan ini. Dan berhubung video kemarin berhasil nembus angka 700 likes, maka sekarang saya mau ajak kalian untuk pencet tombol like sebanyak-banyaknya biar algoritmanya YouTube itu seneng dan video ini bisa direkomendasikan ke lebih banyak orang. Oke, balik ke pembahasan soal Leslie Benzies yang di video ini akan menjadi bintang utama. Dan pertanyaannya sekarang adalah, siapa sih sosok seorang Leslie Benzies dan kenapa dia memiliki pengaruh yang sangat besar buat Rockstar? Jadi singkat cerita, Leslie Benzies ini dulunya merupakan seorang kepala developer untuk judul-judul seri GTA dan beberapa judul lainnya, mulai dari GTA 3 yang dirilis pada tahun 2001 hingga GTA 5 yang dirilis pada tahun 2013. Nah, untuk GTA 5 sendiri, dia berperan sebagai kepala produser dan game designer yang merupakan salah satu peran tertinggi dalam pembuatan sebuah video game. Bahkan dia juga merupakan salah satu otak utama di balik lahirnya GTA Online. Rockstar sendiri hingga saat ini memiliki 9 cabang studio yang tersebar di seluruh dunia. Ada Rockstar London yang mengembangkan game seperti Manhunt dan Midnight Club, terus ada Rockstar New England yang mengembangkan Bully, ada Rockstar North yang mengembangkan Grand Theft Auto series, dan lain sebagainya. Nah, Leslie Benzies ini dulunya menjabat sebagai presiden utama di Rockstar North yang berkantor di Edinburgh, Skotlandia, dan bekerja sama langsung dengan ketua Rockstar Game International bernama Sam Houser dan saudaranya Dan Houser. Mereka bertiga ini sebelumnya merupakan 3 sahabat yang sangat akur dan kompak, dan hasil kerjanya itu langsung terlihat dalam game-game yang sudah mereka produksi bersama sejak pertama kali mendirikan Rockstar. Tapi kelahiran GTA Online ternyata membawa drama yang sangat besar yang akhirnya membuat 3 sahabat ini terpecah. Dan ujung dari drama ini adalah Leslie Benzies yang membawa Rockstar dan Take-Two Interactive karena hukum dengan tuntutan sebesar 150 juta dolar atau sekitar 2,2 triliun rupiah atas royalti yang belum dibayarkan buat dia. Seperti yang udah kita bahas di video sebelumnya bahwa Leslie Benzies keluar dari Rockstar pada tahun 2016, dan untuk memahami alasan kenapa dia keluar, mari kita coba untuk urutkan kronologi kejadian di balik drama besar ini. Jadi kasusnya ini dimulai setelah GTA 5 itu rilis di bulan September 2013. Kemudian di akhir tahun 2013, presiden utama Rockstar bernama Sam Houser mengungkapkan kepada wakil presidennya yang bernama Jennifer Colby bahwa Sam itu merasa sedikit khawatir dan curiga terhadap Leslie Benzies yang menurut Sam itu seakan-akan ingin mengambil alih kekuasaan di Rockstar. Dan kecurigaannya ini muncul karena Leslie Benzies mencantumkan namanya di tempat yang paling penting di bagian kredit dari GTA Online. Padahal Sam Houser sendiri berharap tempat penting itu diberikan kepada seluruh tim yang ikut serta dalam proses pengembangan GTA Online. Nah, kemudian Leslie Benzies menyangga dengan pernyataan bahwa saat GTA Online udah dirilis, udah resmi rilis, namanya itu nggak diletakkan di tempat penting itu tadi, dan menyerang balik Sam Houser dengan mengungkapkan bahwa Sam bahkan tidak memainkan atau melihat GTA Online di versi para rilisnya. Terus pada bulan Juli 2014, Jennifer Colby menawarkan Leslie Benzies untuk cuti sementara mengingat betapa stresnya dia dalam beberapa tahun terakhir saat proses pengerjaan proyek GTA 5 dan GTA Online. Dan Leslie pun dengan senang hati menerima tawaran ini, dan pada bulan Agustus 2014 dia menandatangani perjanjian cuti sampai Maret 2015 dengan catatan bahwa pihak Rockstar dan Take-Two Interactive akan tetap memberikan royalti, insentif, dan bonus yang memang sudah menjadi haknya Leslie Benzies. Nah, dari sini kejadiannya semakin seru karena di bulan berikutnya, yaitu bulan September, Leslie Benzies itu baru menyadari bahwa pihak Rockstar sudah mencabut akses di email dan BlackBerry-nya untuk berkomunikasi dengan tim intinya Rockstar. Dan gak cuma email dan BlackBerry-nya aja, kartu karyawannya Leslie Benzies itu udah dinonaktifkan sehingga dia nggak bisa masuk ke kantornya Rockstar lagi. Bahkan waktu dia datang ke kantor Rockstar, dia itu sampai diusir sama pihak manajer dari kantor tersebut. Dan yang paling parah adalah per bulan Desember 2014, dia itu nggak menerima pembagian profit dari semua game yang udah dia produksi. Yang seharusnya profitnya itu dibagi rata bertiga antara Leslie Benzies, Dan Houser, dan saudaranya tadi, Sam Houser. Karena gimana pun juga mereka udah menandatangani perjanjian pembagian profit ini di tahun
2009. Jadi intinya Leslie Benzies udah memberikan peran yang sangat besar untuk game-game GTA yang dirilis oleh Rockstar, udah menyelamatkan RDR 1 dari ancaman gagal rilis, terus berhasil menyatukan kantor-kantor cabang Rockstar, dan kemudian dia dalam tanda kutip dipecat dengan cara yang sangat tidak terhormat. Hanya karena Sam Houser khawatir bahwa dia berniat mengambil alih kepemimpinan di Rockstar. Tapi sekarang kasusnya udah selesai dan Leslie Benzies dilaporkan sudah membangun studio game sendiri bernama Build a Rocket Boys bersama dua mantan petinggi Rockstar lainnya, yaitu Colin Entwistle dan juga Matthew Smith. Sekarang mereka dikabarkan sedang mengembangkan sebuah game yang kabarnya bergenre open world berjudul Everywhere. Dan yang paling menarik, proyek mereka untuk membangun game Everywhere ini baru aja mendapat dukungan dana pengembangan sebesar 40,8 juta dolar atau sekitar 607 miliar rupiah. Selain itu, Leslie Benzies juga mengklaim bahwa game Everywhere ini merupakan suatu proyek yang sangat ambisius dan berbeda dari judul-judul game yang udah dia kerjakan sebelumnya. Dia juga mengungkapkan bahwa mereka ingin menciptakan sebuah game di mana playernya benar-benar bisa merasakan kebebasan untuk melakukan apapun yang diinginkan. Ditambah lagi, dia juga ingin menciptakan sebuah game di mana tidak ada perbedaan antara single player atau multiplayer, di mana playernya sendiri nanti bisa memutuskan untuk bermain sendiri atau bermain dengan teman-temannya. Sama seperti di kehidupan nyata di mana manusia juga membutuhkan waktu untuk bersosialisasi dan waktu untuk menyendiri. Tapi sayangnya dia nggak mau membocorkan setting atau gambaran besar lainnya mengenai game ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah game Everywhere ini benar-benar akan bisa menjadi pesaing utama dari GTA 6 di masa depan? Karena saya sendiri jujur aja sedikit merasa skeptis mengingat angka 40 juta dolar tadi itu masih sangat jauh dibandingkan dengan angka yang dikeluarkan Rockstar untuk membangun GTA 5 sebanyak 265 juta dolar. Apalagi GTA 6 memiliki modal yang sangat bagus untuk memasarkan gamenya waktu rilis nanti, yaitu branding Grand Theft Auto yang pasti akan dengan mudahnya menarik banyak pembeli di awal rilis. Tapi gimana pun juga, GTA dan Rockstar sekarang sudah mendapatkan banyak reputasi negatif dari banyak orang. Contohnya seperti GTA Online yang lama-lama kehilangan identitasnya dan semakin mirip dengan Saints Row dengan motor terbang dan senjata laser. Terus reputasi buruknya tentang game online-nya yang payah dalam hal koneksi dan gaming experience. Bahkan reputasinya sekarang yang mata duitan karena terus milking GTA Online meskipun banyak player yang udah mulai meninggalkan game ini. Dan meskipun saya tadi sedikit skeptis, saya justru menaruh banyak harapan untuk game Everywhere karena yang pertama, Rockstar udah kehilangan banyak orang-orang penting seperti Leslie Benzies, Dan Houser, Leslie Jones, dan petinggi-petinggi lainnya yang semuanya itu selalu memberikan partisipasi yang sangat besar untuk semua seri Grand Theft Auto. Terus yang kedua, banyak developer kecil independen yang terbukti berhasil memberikan gaming experience yang sangat bagus untuk playernya. Contohnya aja saya ambil Destiny 2 di mana Bungie selaku developer berani keluar dari Activision selaku publisher. Dan meskipun gak terlalu terkenal, saya sendiri sangat kagum dengan semua aspek yang ada di Destiny 2. Selain itu, dulu Rockstar juga merupakan sebuah perusahaan kecil yang pelan-pelan naik dengan produk-produk game yang udah mereka buat. Dan Leslie Benzies juga ada di sana waktu mereka sedang berusaha untuk sukses, sehingga saya yakin Leslie Benzies dan timnya sekarang itu benar-benar tahu gimana persaingan di industri game dan tahu bagaimana untuk membuat game yang bisa mengambil hati orang-orang yang memainkan game tersebut. Ditambah lagi, Leslie Benzies ini seakan-akan bisa mendengarkan apa yang diinginkan oleh fansnya. Karena dulu waktu dia masih kerja di Rockstar dan jauh sebelum orang-orang ingin map GTA itu dijadikan satu, Leslie Benzies itu udah merencanakan hal ini dan sangat berambisi untuk menjadikan rencana ini menjadi kenyataan. Jujur aja saya pengen bahas lebih lanjut tentang ini, tapi berhubung videonya udah terlalu panjang, jadi mungkin saya bakal bahas di video terpisah. Tapi saya bakal bahas soal itu tadi hanya kalau video ini berhasil nembus angka 1000 likes. Karena gimana pun juga bahasannya tadi itu masuk ke rahasianya Rockstar, jadi bakal butuh research yang sangat dalam buat bikin video itu tadi. Jadi ya jangan lupa kasih like dan subscribe di bawah biar saya semakin semangat bikin video di tengah status kehabisan konten kayak sekarang ini. Makasih banyak buat kalian yang udah mampir ke video ini. Jangan lupa untuk jaga kesehatan fisik dan mental. Bye bye and have a nice day.